Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'arofa dari semester 5 Prodi PAIB. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD yang mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia dalam Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Sebelum memulai pembahasannya, saya akan membicarakan sedikit latar belakang temanya. Berbicara pendidikan, maka berbicara juga tentang kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan seluruh masyarakatnya, sehingga kebijakan ini adalah salah satu kebijakan publik yang digunakan sebagai strategi dalam merealisasikan tujuan dari negara, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa untuk ke depan generasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan ini bersifat khusus yang desentralistik, lalu diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewarganegaraan yang dipusatkan. Kita mulai pembahasan yang pertama. 1. Apa sih pengertian pendidikan Islam menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007? Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap. Dalam membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik untuk mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya menuntut penguasaan materi agama agar bisa mengamalkan ajaran agamanya tersebut. Sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 20 mengenai pendidikan agama pada ayat 1 yang intinya adalah bahwa di sekolah umum harus diadakan pelajaran agama. Kemudian dengan lahirnya kebijakan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mempertegas bahwa kedudukan pendidikan Islam sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional secara umum yang bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Yang kedua, yakni bagaimana sistem pendidikan agama Islam yang diterapkan di Indonesia sekarang ini. Gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama diberikan dalam bentuk informal. Para pembawa Islam, saudagar dari Gujarat, menyiarkan dan memberikan pendidikan agama melalui orang yang membeli dagangannya. Pendidikan ini diberikan dengan contoh teladan yang berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus, ikhlas, amanah, jujur, dan pemurah. Setelah tersebarnya Islam melalui perdagangan, para saudagar mencari lahan khusus untuk tempat pendidikan, yaitu surau, langgar, atau musola, dan masjid sebagai tempat untuk pengajaran yang sederhana. Sehingga dari ini semua menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren dan pendidikan agama Islam yang formal dalam bentuk madrasah.
Kebijakan yang menggembirakan tentang pendidikan Islam adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan pemerintah tersebut semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif sistem pendidikan nasional, baik secara kurikuler maupun institusi. Dengan demikian, secara umum pendidikan agama diharapkan adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembahasan yang ketiga yakni bagaimana sistem pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional berkenaan dengan pendidikan nasional. Sepertinya pendapat Ki Hajar Dewantara berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutuwuri handayani. Sementara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Meski demikian, perdebatan tadi menimbulkan pro kontra, tetapi hal itu dapat diselesaikan dengan cara yang lebih demokratis, realistik, dan sesuai dengan kebebasan serta upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasikan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya wadah tersebut, pendidikan agama Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan. Maka dari itu perlu dilakukan kerjasama yang sinergis antara Kemenak dan Diknas serta kementerian lain untuk secara serius mengembangkan pendidikan agama Islam ini. Sebab apapun adanya, pendidikan agama Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Tapi jika masih tetap dalam posisi yang sama, maka sudah selayaknya Kementerian Agama memberikan hak pengaturan pendidikan kepada Diknas, sehingga untuk masa mendatang pengaturan masalah pendidikan berada pada satu unit kementerian saja. Nah, sekarang kita sudah mengetahui pengertian pendidikan Islam menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 kan? Dan mengetahui gambaran dari sistem pendidikan agama Islam yang diterapkan di Indonesia, juga bentuk dari sistem agama Islam dan sistem pendidikan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Semangat belajar untuk kalian semua dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.